Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam sehat selalu untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Bisri Samsuri sebagai peserta UKG UKM PPG, dan ini adalah bukti pendaftaran saya sebagai calon peserta uji kinerja. Baik, hari ini saya akan mengajar di kelas 5 dengan studi matematika. Semoga dimudahkan dan salam kenal untuk dosen penguji dan guru kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Semoga Allah selalu berikan kita kesehatan dan kekuatan untuk hadir, belajar, untuk menuntut ilmu sebagai bekal kita di masa-masa yang akan datang nanti. Baik, hari ini kita akan kembali belajar. Sebelum itu, hadir semua ya, teman-teman? Ini salah satu kesyukuran karena kita bisa hadir di tempat ini. Baik, untuk yang pertama hadir hari ini, silakan pimpin Mbak. Siapa? Berdoa dimulai. Baik, kita akan lanjutkan. Bagaimana? Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, jadi sebelum kita belajar, kita harus persiapkan ya apa kebutuhan kita agar kita bisa maksimal dalam belajar. Nah, baiklah, anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, ya. Ini penjumlahan pecahan, baik yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kalian pasti sudah pernah alami semua ini, ya. Pernah melakukannya, cuman mungkin tidak menyadari. Tapi di kelas 4 kalian sudah belajar juga ya. Jadi kita hanya akan melanjutkan materi pecahan ini ke yang lebih tinggi. Nah, baiklah. Sebagai pengantar, jadi dalam menuntut ilmu kita harus senantiasa berdisiplin, ya. Mengapa kita harus disiplin? Karena disiplin ini sangat menentukan keberhasilan kita, ya, baik dalam belajar, bekerja, dan lainnya, ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita mulai dengan menyanyikan lagu nasional untuk lebih meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap negara tercinta kita itu. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia membela Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang pecahan, yakni pecahan, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda, ya, kelanjutan dari pelajaran sebelumnya. Kemudian nanti juga akan kita bahas tentang bagaimana memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Ya, baik, selanjutnya Pak Guru
akan menginformasikan tujuan pelajaran kita hari ini ya. Jadi setelah kalian belajar ini, kalian harus bisa menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda, ya. Penyebutnya berbeda. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan memecahkan masalah berkaitan dengan pecahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terbuat dari gabus, ini pecahan, ya, sebuah lingkaran. Ini gambar apa yang kalian lihat? Pizza. Pernah makan pizza? Alhamdulillah, karena berarti kalian menikmati makanan kota. Ya, baik. Nah, pizza ini kita lihat gambar yang pertama ya, paling atas ya. Ini pizza yang sudah dibagi dua, ya, dibagi dua. Bagian yang pertama ini ya. Nah, kalau ini diambil, salah satunya ini diambil, sisa berapa bagian? Hah? Sisa satu bagian. Karena satu bagian ini sudah diambil atau dimakan, ya. Ini dia. Jadi gini, karena ini makanan, ya, anggaplah makanan. Jadi gini kalau dibagi berarti sudah dimakan, ya. Nah, satu bagian ini berapa namanya? Iya, 1/2. Baik, ini masih diingat ya, pelajaran di kelas 4. Jadi satu bagian ini, ya, satu bagian ini dari dua bagian, ya. Jadi disebut dengan, kalau ditulis ya 1/2. Nah, satu bagian yang sudah dimakan juga berapa nilainya? 1. Hah? 1 bagi? 1 bagian atau 1/2 bagi? Iya, kan sama besarnya, ya? Sama besarnya kan? Iya. Ketika satu bagian ini diambil, maka ini sisa satu bagian. Nah, satu bagian yang sudah dimakan ini namanya 1/2. Begitu juga bagian yang belum dimakan masih 1/2, ya. Jadi yang dimakan, ini yang dimakan ya. Kemudian masih ada sisa satu bagian yang belum dimakan, ya. Oke. Nah, kita lanjut yang kedua. Kita yang kecil dulu ya. Nah, ini ada gambar yang kedua juga, gambar pisah tapi pisahnya berbeda, ya. Nah, kita lihat ada satu bagian yang sudah diambil. Anggaplah sudah dimakan, ya. Nah, di sini ada berapa bagian? 5. Hah? 5. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Yang satu sudah diambil atau sudah dimakan, berarti artinya ada 6 bagian, ya. Nah, yang dimakan ini kalau dituliskan berapa? 1/6. Bagus, sudah bisa ya. Nah, jadi ini nilainya 1/6. Iya, yang sudah diambil atau sudah dimakan ini ada nilainya 1/6. Jadi satu bagian yang sudah diambil nilainya 1/6. Nah, kalau yang belum diambil, yang belum dimakan, ini semua berapa? 1/1. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa yang belum dimakan? Berapa bagian? 5 bagian. Berarti kalau yang ditulis 5 bagian ini bagaimana? 1/6, 5/6, 6/5 atau yang mana betul? 5/5. Berapa yang belum dimakan nih? Berapa? Ada 5. Ada berapa semua bagian dalam? Kita hitung dengan 5. Ada berapa? Jadi ada 5 bagian yang belum dimakan. Dari semua itu ada berapa? Ada 6. Berarti kalau ditulis 5/6 bagian yang belum dimakan. Ya? Oke. Ingat itu ya. Kalau Pak Guru misalkan ambil 2, berapa nilainya? Ini berapa nilainya? 2. Ya 2/6. Berapa nilai semua tadi? Bagian 6 bagian. Yang pertama itu berapa? 2 kali tulis 2/6 bagian. Ingat ya? Ah, begitu seterusnya. Kalau Pak Guru ambil lagi 3. 3/6. 3/3 atau 3/6? 3/6. Ingat semua bagian. Jadi semua bagian itu penyebutnya, sementara yang diambil ini adalah pembilangnya. Ingat ya? Ini pembilang. Ini dan di bawah penyebutnya. Ingat itu? Ya? Oke. Dan begitu seterusnya. Yang belum dimakan juga kalau dibalik pertanyaannya, berapa bagian yang belum dimakan? 2. Yang masih tersisa? 3/6. 3 dari 6 bagi bagian, ya. Jangan lupa ya. Coba perhatikan cara kerjanya. 2/5 ditambah 1/5 sama dengan langsung dijumlahkan, ya, karena penyebutnya sama langsung dijumlahkan. Perhatikan. Ya, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Oke? Nah, 2 tambah 1 3. Kemudian penyebutnya hanya dipindahkan saja atau digeser. Ya? Perhatikan. Contoh kedua, 3/8 ditambah 2/8. Sama cara kerja di atas. 3 pembilang langsung dijumlahkan dengan pembilang, penyebutnya sisa digeserkan atau dipindah. Oke? Nah, ini ya, 2 ditambah
3 ditambah 2 sama dengan 5. 5. Kemudian penyebutnya 3 kali 8. Jadinya 5 per 8. Oke? Sampai sini paham? Ini untuk penjumlahan pada pecahan penyebut sama. Nah, contoh berikut. Ada 4 per 7 ditambah 2 per 7. Aku tidak perlu jelaskan, silakan lihat sendiri ya. Aku rasa ini masih mudah. Mudah ya? Ini penyebutnya sama. Ingat yang dikatakan penyebut ini ya. Penyebut sama. Ini. Ya. Bisa dipindahkan saja. Yang dijumlahkan hanya pembilang. Ya. Ada yang menanyakan seperti ini? Artinya bisa? Yang lain bisa ya? Gampang, insyaallah. Kita lanjut di berikutnya, penjumlahan yang penyebutnya berbeda. Nah, ini. Nah, perhatikan nih. Ini penyebutnya berbeda. Coba sekarang Pak Guru tanya. Salsa mana penyebutnya salsa? Sebutkan Pak Guru. Yang nomor 1 siapa? Yang pertama. Yang mana penyebutnya salsa? Bisa dilihat kan? Berapa? Berapa penyebutnya? 4 dan 5. 3 per 4 ditambah 4 per 5. Ya. Nah, perhatikan cara kerjanya. 3 per 4 dan 4 per 5. Ini sebelum dikerjakan harus disamakan dulu penyebutnya. Ya. Disamakan dulu penyebut. Untuk menyamakan penyebut, 4 ini dikali 5, ya. Maka pembilang juga dikali 5. Ya. Begitu juga dengan 5. Supaya sama penyebutnya, 5 dikali 4, maka yang pembilang juga dikali 4. Sehingga didapat sama penyebutnya. 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian 5 kali 4 juga sama dengan 20. Ya, maka sudah sama penyebutnya. Karena di bawah dikali ya, sudah dikali. Pembilangnya dikali ya. 4 dikali 5, maka 3 dikali dengan 5. Maka 3 dikali 5 hasilnya 15. begitu dengan ini ya. Karena di sini penyebutnya 5 dikali 4, maka pembilang dikali 4. Ini. Jadi sama warnanya ya, perhatikan. Dikasih sama warnanya. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, lanjut ke bawah. Hasilnya yang dijumlahkan, pembilangnya dijumlahkan sama dengan 15 ditambah dengan 16 per 20. Ingat 20 dari mana? Disamakan penyebutnya dengan ini. Ya. Nah, hasilnya 31 per 20. Atau kalau disederhanakan, dikasih kecil, ini ya, 1 11 per 20. Bagaimana caranya Pak Guru kok bisa dapat begini? Caranya ini ya, kenapa 1? Karena 1 kalau dikali 20, ya. Tetap 20 kan? Kemudian ditambahkan ke atas. Ini ditambah ya. Ini dikali. 1 kali 20, 20. Ditambahkan 11 berapa? 31. Sama kan? Sama ya? Ya, ini untuk menyederhanakan dirubah menjadi pecahan campuran. 1 11 per 20 sama dengan 31 per 20. Ya, itu disederhanakan atau dikecilkan. Ya. Nah, yang pasti kalian bingung, sama Pak Guru juga dulu bingung waktu masih seperti kalian, cara menentukan atau menyamakan penyebut. Bingungnya di situ. Bagusnya dulu begitu. Ya, ini perhatikan. Pak Guru kasih contoh yang lain. Kita akan menentukan penyebutnya dulu. Ya, bagaimana cara menyamakan penyebut? Ada 3 cara. Yang pertama dengan faktorisasi prima, bisa juga dengan KPK, bisa juga dengan pohon faktor. Tapi Pak Guru punya cara yang agak lebih mudah. Seperti ini ya. 4 dan 5. 4 ini bisa dibagi berapa? Ada bilangan prima yang paling kecil 2. Ya, ingat bilangan prima 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. 5 dibagi 2 berapa? 2. Tidak bisa. Maka cepat diturunkan 5. Ya. Oke. Kemudian turun lagi. Sudah tidak bisa dibagi ya? 2 dibagi 2 masih bisa dibagi 2? Masih. 2 bagi 2 berapa? 1. 5 bagi 2? Tidak bisa. Maka bagi 3 tidak bisa. 5 tidak bisa bagi 3 ya. Kita langsung ke 5. 5 bagi 1 tetap ya. 1. Kemudian 5 bagi 5? 1. Inilah dia hasilnya. Ya. Dikalikan ya. 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2? 4. Ya, 2 dikali 2 kemudian dikali 5. 2 kali 2 berapa? 4. 4 dikali 5? 20. Sama kan? Ini. Untuk menentukan menyamakan penyebut
Ya, boleh dengan cara ini, boleh juga dengan cara di atas. Ya, boleh juga dengan pohon faktor seperti ini. Nanti Pak Guru perhatikan ya. Dengan pohon faktor seperti ini ya. Bagi 4 bisa dibagi 2? Bisa 2. 2 dibagi 2 masih bisa? Bisa. 1. Habis. 2 kali 1. Ini dibagi berapa ini? Bagi 2 bisa? Tidak. Tidak bisa. Bagi 3 juga tidak bisa. Nanti dibagi 5. Bilang sendiri. 5 bagi 5? 1. Berarti 5 kali 1. Berapa ini? 5. Di sini 4 dikali 5 sama dengan 20. sama. Ya? Tapi Pak Guru sarankan menggunakan cara ini yang lebih praktis. Ya? Jadi satu kali mengerjakan. Oke? Nah, baik. Kita lanjut. Nah, ini campuran ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Nah, ini lagi agar lebih paham kalian sebelum kita bekerja sama ya. Nah, ini 4/6 contoh ya. Kita baca dulu. Penjumlahan pecahan biasa. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi ingat, penyebutnya terlebih dahulu diperhatikan sebelum mengerjakan, ya. Jika penyebut pecahan sama, jumlahkan pembilang kedua pecahan. Ingat tadi ya contoh yang di awal. Jadi kalau penyebutnya sama, langsung jumlahkan yang pembilangnya. Jika penyebut pecahan tersebut berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Caranya dengan mencari KPK dari masing-masing penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Ya, Pak Guru ingin kalian membentuk kelompok sebelum kita bekerja, ya, supaya lebih untuk membantu temannya yang belum mengerti. Baik, silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 dari sini ya. Kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ya. Di samping supaya bisa melihat yang belakang itu. Oke, baik. Kita akan bekerja sama dengan kelompok ya. Di dalam ada, silakan dibuka dulu. Dibuka, ada yang tugas per orang, ya. Nanti ada yang per kelompok. Ya, sebagai latihan. Nah, ini untuk per orang dulu, ya. Nah, ini untuk per kelompoknya nih ya. Ini untuk kelompok. Ya. Simpan dulu ya kelompok. Ini, nah, masing-masing dulu sebagai latihan ya. Boleh dilihat di itu contohnya ya. Nah, ini ada tugas yang silakan. Bisa? Ada yang tugas kelompok nanti itu. Oke, ya. Silakan dulu. Oke. Jadi silakan dilihat di wawancara pengajarnya ada juga ya. Ya. Dan pakai juga cara kerja rumah. Iya, sama seperti tadi. Langsung jawaban saja. Kalau dia berbeda penyebut, ya, jadi sama bentuk penyebut. Oke? Kalau ini Pak, langsung saja jawab. Iya, betul. Ini langsung karena penyebutnya sama kan? Langsung saja. Nah, kalau berbeda, samakan bentuk penyebutnya dengan menggunakan KPK.
atau seperti di atas tadi. Oke? Tulis nama dulu. Sama kan begini. Sama begini. Ya, tapi itu beda. Sama menyebutnya dengan cara tadi. Dengan cara ini. Seperti ini. Soal pertama. Ini Pak Guru putarkan video ya sambil kalian bekerja. Cara menyamakan penyebut. Nanti kena untuk menyamakan penyebut. Sebentar kerja kelompok sering kita. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Nomor 2. Maju. Langsung aja. Terus ya. Ya, gitu. Sudah? Berapa sihnya? Banyak yang betul. Tinggal di kursi. Banyak di kursi dulu. Tiga. Sudah? Oke, terima kasih. Tentang katanya. Silakan kelompok 3. Ya, boleh. Lanjut tidak? Nah. Nah, ini dengan teman-teman kita hari lima kan? Biasanya kalau kita ini masak mie sagu goreng, dia tidak memberi mie sagu sebanyak kilo. Maka standar beri kalau ada juga kita. Kalau dia sudah jumlah, ditambah kita tambah dua. Dua per
Oke, baik, terima kasih. Teman dulu semua. Baik. Sekarang kalau bertanya, dari mana penyebut 12? Ayo, penyebut 12 dari mana nih? Ya? Dari penyebut yang berdiri ya, 4 kan? 6. 6 kali berapa sampai 12? 2. 4 kali berapa sampai 12? 3. Maka di atas juga dikali 2 dikali 3. Ya? Ini dia. Maka 4 kali 2 sama dengan 6 kali 3 sama dengan 12. Balik juga. Dibagi berapa? 26 per 12. Ini masih saya sederhanakan caranya. 2 kali 12 berapa? Halo, 2 kali 12 berapa? 24. 24 kali 26 berapa kurangnya? 24 kali 26 berapa kurangnya? 2. 2 sih. Itu sederhana. Kalau kita pangkat sama nih, 2 kali 12 24 tambah 2 6. 26 per 2 sama. Ini sederhana ya. Begitu juga cara yang lain. Ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kita bisa lanjutkan? Nah, berikutnya kita akan berkelompok. Silakan. Sudah ada tugas kelompoknya? Nah, itu sudah ada soal cerita. Ya. Baca dulu. Baca dulu baik. Ini maksudnya. Beli 14 kg. Karena terlihat sedikit, maka si tambah membeli lagi untuk tambahan seperti berarti tambahan, berarti tambah ini. Tulisin seperempat ditambah ya? Iya. Ini cek. Ditambah 4 dengan 2. 4 dengan 2 ini kan 9. Oke. Seperempat dengan 10 ini kan 9. Berarti 4 tidak bisa diganggu. 2 yang diubah menjadi 9. Ya. Berarti ini dikali berapa dengan sekali 4? Tulis di tulis ini. Ini 2 kali berapa menjadi 2? Oke? Nah, sudah 2 ya? Sama aja, iya betul. Kan bagi 2, 2. Bagi 2, 1. Nah, masih bisa bagi 2? Masih bisa. Ini masih bisa bagi 2 kan? Berapa? 2 bagi 2? Kalikan ini berapa? 2 kali 2? 4. Berarti penyebutnya di sini 4. Tulis lagi. 4. Sini 2 kali berapa? Kita sudah 2. Berarti 1 kali 2 juga. 1 kali 2 berapa? Ini tidak ada. Lihat aja dulu. Hah? Oke, silakan. Sama seperti cara yang tadi. Kita membeli sagu sebanyak 1/4 kilo. Karena Dahlia sedikit, maka si Tangga membeli untuk sebanyak 1/2. Berapa jumlah keseluruhan di sagu mereka? 1/4 tambah 1/2 sama dengan 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. 2. Pak Dola mau mengait kelapa menggunakan bala bambu yang panjangnya 5,6 meter. Karena belum menjangkau tingginya pohon kelapa, maka Pak Dola menyambung bala bambu untuk tambahan sebanyak 3/2 meter. Berapa meter panjang bala bambu Pak Dola keseluruhan? 5/6 tambah 3/2 sama dengan 5/6 tambah 9/6 sama dengan 14/6. Berapa? 14? 6. Cek. Oke, baik, itu soal nomor 2 ya. 14/6. Coba kelompok sini. Kita lihat berapa sini, silakan. Baca, berdiri. Ya, baca. Langsung saja.
Jawabannya. 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Ya, untuk nomor 1. Jadi berapa jumlah keseluruhan mie sagu mereka? Mie sagu mereka keseluruhan adalah 3/4 kilo. Oke, baik. Kasih kilogram. Nomor 2. Jawabannya Pak, jawaban. Ya, sudah. 5/6 ditambah 3/2 sama dengan 5/6 ditambah 9/6 sama dengan 14/6. 14/6. Betul ya? Oke, baik. Kemudian kelompok selanjutnya. Satu Pak. Ya, 1 dan 2. Itu jawaban. 1/4 tambah 1/2 sama dengan 1/4 kali 2/4 sama dengan 3/4. 4 mau naik 5/6 tambah 3/2 sama dengan 6/2. 1 1/1. 5/6 tambah 5 tambah 9/6 sama dengan 14/6. Apa nih? Mana 3? Sama tulis 3. Ini 3, ini 1, sini 1, Sama? Ya, sambil dulu aja dulu. Lihat tuh. Sebagai kesimpulan, apa kesimpulan yang kita pelajari ini? Pecahan. Pecahan tentang? Pecahan? Yang penyebut sama dan penyebut yang berbeda. Tentu cara pengertiannya juga berbeda. Nah, sebagai penguatan, perhatikan. Ingat, ketika mengerjakan pecahan, penjumlahan pecahan, yang pertama diperhatikan apanya? Sebelum mengerjakan penyebutnya, ya. Kalau penyebutnya sama, baru kita bisa mengerjakannya, ya. Ingat ya, jangan sampai lupa. Ingat, jadi sebelum mengerjakan soal pecahan, maka dilihat terlebih dahulu apa aja? Penyebutnya. Ingat ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kalau itu kalian tanya ya. Oke, baik. Sebagai refleksi, apa yang kalian sudah pahami? Apa yang kalian sudah pahami dari pelajaran ini? Pecahan yang mana yang kalian pahami? Yang sama ke penyebut dan semua yang penyebut ya. Mudah ya? Yang beda penyebut. Ada yang sudah pahami? Apanya yang kalian belum paham? Cara kerja apanya? Pasti yang kalian kesulitan cara menentukan atau menyamakan ke penyebut. Ingat, cara menyamakan penyebut ada 3 cara. Tapi kalian harus tahu kali, harus tahu bagi-bagi. Ya? Tadi cara yang pertama pohon faktor. Yang kedua dengan KPK.
Ya, KPK. KPK itu bisa kelipatannya 2, 4, 6, 8 itu kelipatan. Ya. Kalau yang kedua dengan pohon faktor yang tadi, ya, pohon faktor seperti ini. Ya, di pohon faktor. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga yang paling mudahnya, ya. Oke. Untuk itu kalian harus lebih banyak berlatih perkalian dan pembagian. Karena kalau tidak bisa itu, kita tidak bisa lanjutin. Saya paham ya? Oke. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang kalian mau tahu sekarang dari pelajaran ini? Maksudnya ke depannya apa yang kalian mau tahu? Hah? Bagi-bagi? Iya betul, harus tahu bagi-bagi. Tidak tahu bagi-bagi dari segi lanjut. Berikutnya apa lagi yang mau kalian tahu? Perkalian, pembagian. Oke, bagus. Apa lagi? Kalau penjumlahan dan pengurangan Pak Udah sudah ya. Dari kelas 1 ini. Yang paling harus menatap adalah perkalian dan pembagian. Ya? Nah, kalau dari pelajaran pecahan ini apa yang kalian ingin ketahui? Dari pecahan. Pak Guru sarankan yang kalian harus pahami ini. Cara menemukan penyebut yang sama. Itu saja. Ya? Oke? Cukup ya? Oke, baik. Sebelum kita pulang, kita berdiri dulu semua menyanyikan lagu daerah. Aku saya pernah. Bisa? Silakan berdiri. Ayo, suaranya yang masuk ya? Baik. Siap? Satu, dua, mulai. Oke, terima kasih. Tenang, tenang. Oke, baik, sebelum kita berdoa, aku ingatkan untuk pecahan lebih mantap lagi, maka ingat ya, perkalian dan pembagian. Serta yang ketiga, cara menyamakan penyebut. Belajar itu dengan pohon faktor, dengan KPK, ya, dan yang terakhir dengan cara menata. Ya, terima kasih. Baik, kalau gitu, Pak Guru menginginkan yang paling cepat selesai. Silakan lanjutkan. Ini doa.